Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahmi Azhari, NPM 10070215106, Prodi Teknik Industri Universitas Islam Bandung, akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengendalian Kualitas Produk Roster Beton dengan menerapkan metode New Seven Tools dan prinsip 5S. Studi kasus CV Jaya Abadi. Latar belakang penelitian ini adalah karena maraknya produsen penghasil roster beton di Kabupaten Cirebon, di mana hal ini menuntut setiap produsen untuk meningkatkan kualitas agar dapat bersaing di pasar. Pengendalian kualitas sendiri merupakan faktor paling penting dalam bidang industri agar dapat bersaing dan produknya diterima oleh konsumen. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab terjadinya kerusakan, kemudian mengetahui strategi yang tepat untuk mencegah kerusakan, dan yang terakhir adalah memberikan usulan yang tepat agar tidak terjadi kerusakan. Atasan masalah pada penelitian ini adalah produk yang diteliti hanya produk roster beton, kemudian kerusakan permanen, kemudian data yang diambil dari tahun 2014 sampai 2020, kemudian analisis menggunakan metode New Seven Tools dan prinsip-prinsip 5S. Metodologi penelitian ini dilakukan dengan cara observasi dan wawancara langsung ke perusahaan, kemudian analisis menggunakan New Seven Tools dan prinsip 5S. New Seven Tools dan 5S dipilih karena New Seven Tools dapat mengakomodir seluruh ide-ide yang ada pada stakeholder di perusahaan sehingga menghasilkan usulan yang tepat, dan 5S adalah dapat merubah budaya kerja yang tadinya buruk menjadi baik. CV Jaya Abadi menghasilkan rata-rata roster beton per tahun adalah senilai 23.580 item dengan tingkat kerusakan permanen 2%. Kerusakan permanen ini adalah kerusakan yang tidak dapat dikerjakan ulang atau rework. Analisis New Seven Tools yang pertama adalah affinity diagram, di mana affinity diagram ini digunakan untuk mengetahui faktor terjadinya kerusakan. Dan di sini terdapat 4 faktor yang menyebabkan kerusakan. Yang pertama adalah metode, SDM, kemudian alat cetak, dan material. Kemudian dilanjut dengan interrelationship diagram, di mana diagram ini digunakan untuk mengetahui akar penyebab terjadinya kerusakan. Dari hasil analisis ini dapat diketahui tidak ada kontrol setiap tahapan pada proses produksi yang menjadi akar penyebab terjadinya kerusakan. Kemudian dilanjut menggunakan tree diagram. Tree diagram ini digunakan untuk memetakan strategi perbaikan serta usulan yang tepat untuk mengurangi kerusakan produk. Dengan cara yang pertama adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yang kedua adalah merawat alat cetak, yang ketiga adalah meningkatkan kualitas material, serta menentukan metode yang tepat untuk melakukan proses produksi. Untuk mengetahui siapa yang paling bertanggung jawab atas kerusakan produk, maka digunakan diagram matriks, di mana yang paling bertanggung jawab adalah bagian produksi. Kemudian menggunakan analisis data matriks. Analisis data matriks ini digunakan untuk mengetahui apa yang seharusnya dilakukan dan tidak dilakukan. CV Jaya Abadi sendiri masih banyak yang belum dilakukan yang seharusnya dilakukan, seperti merawat alat setelah digunakan. Kemudian dilanjut menggunakan analisis arrow diagram untuk mengetahui tahapan dalam suatu proses pembuatan produk. Dari hasil analisis CV Jaya Abadi terdapat suatu tahapan yang terlewat, seperti pencucian alat cetak setelah digunakan. Yang terakhir adalah diagram PDPC, digunakan untuk mengetahui apa saja yang dapat dilakukan dan tidak dapat dilakukan. Yang dapat dilakukannya banyak sekali, seperti contohnya pengadaan alat, dan yang tidak dapat dilakukannya adalah menambah ruang produksi. Kemudian dilanjutkan dengan penilaian audit checklist 5S dengan 38 item dengan skor 25. Ini jauh dari kata sempurna yang harusnya adalah 152. Dari hasil analisis audit checklist 5S didapat skor 22,22%. Hal ini masuk dalam kategori buruk. Setelah dianalisis menggunakan New Seven Tools dan 5S, maka didapat usulan perbaikan sebagai berikut. Salah satunya adalah pembuatan SOP serta evaluasi kinerja. Kesimpulan dan saran. Terdapat 4 faktor penyebab terjadinya kerusakan, yaitu sumber daya manusia, alat cetak, material, serta metode yang digunakan. Kemudian akar penyebab terjadinya permasalahan adalah tidak adanya kontrol dalam setiap produksi. Sarannya adalah CV Jaya Abadi harus mempercepat implementasi 5S
untuk meningkatkan kinerja dari sumber daya manusianya serta meningkatkan kualitas produk agar dapat diterima oleh konsumen dengan baik. Sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.